Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kansa Mirzanti Syahira. Di video ini saya ingin menjelaskan isi dari poster yang saya buat dengan judul Membangun Generasi Maritim sebagai Generasi Emas Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Wilayah laut kita jauh lebih luas dibandingkan daratannya. Tapi ironisnya, perhatian kita terhadap laut masih seringkali minim. Laut hanya dianggap sebagai batas wilayah, padahal laut adalah masa depan. Di dalamnya tersimpan banyak potensi ekonomi, kekayaan budaya, dan keindahan ekosistem yang luar biasa. Melalui poster ini, saya mengajak kita semua untuk melihat pentingnya pendidikan maritim sebagai fondasi untuk mencetak generasi emas 2045, generasi yang unggul, berkarakter, yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap lingkungan serta identitas bangsanya. Di bagian pertama poster saya mengangkat tentang wawasan pendidikan maritim. Pendidikan maritim seharusnya bukan sesuatu yang eksklusif, hanya dipelajari oleh siswa sekolah, pelayaran, atau mahasiswa perikanan. Justru pendidikan ini sebaiknya ditanamkan sejak usia dini. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti mengajak anak-anak mengenali jenis-jenis ikan, memahami peta laut Indonesia, atau menonton film dokumenter tentang kehidupan bawah laut. Dengan begitu, mereka bukan hanya tahu laut itu luas, tapi juga menyadari bahwa laut adalah bagian dari identitas dan kebanggaan mereka sebagai anak bangsa. Semakin dini mereka dikenalkan dengan laut, maka semakin besar pula rasa cinta dan kepedulian mereka terhadap lingkungan maritim di Indonesia. Lalu di bagian kedua, saya membahas generasi maritim dan masyarakat nelayan. Generasi maritim adalah generasi muda yang memiliki orientasi, kompetensi, dan semangat untuk berkontribusi dalam dunia kelautan. Mereka bisa hadir dalam berbagai profesi, mulai dari pelaut, peneliti, kelautan, pengetahuan perikanan, hingga aktivitas pelindung ekosistem laut. Tapi generasi seperti ini tidak bisa muncul begitu saja. Mereka membutuhkan figur nyata dan ilmu lokal dari masyarakat nelayan. Para nelayan kita bukan sekedar pencari ikan, tapi mereka memiliki pengetahuan turun-temurun yang sangat berharga tentang cuaca, arus laut, musim ikan, hingga cara mereka menjaga keseimbangan alam. Sayangnya, kehidupan nelayan seringkali diabaikan, bahkan termarginalkan. Kalau kita ingin membangun generasi maritim yang kuat, maka sudah saatnya kita memanusiakan nelayan, mendengarkan suara mereka, dan melibatkan mereka dalam dunia pendidikan dan kebijakan. Lalu bagian ketiga, dalam poster saya membahas budaya dan literasi lingkungan maritim. Indonesia punya ribuan pulau dengan budaya maritim yang sangat kaya. Ada tradisi pelarungan sesajen laut, cerita rakyat tentang Nyi Roro Kidul, hingga tarian-tarian khas pesisir yang menggambarkan hubungan manusia dengan laut. Namun sayangnya, banyak dari budaya ini mulai dilupakan karena tidak diwariskan kepada generasi muda. Di sisi lain, literasi lingkungan maritim kita juga masih rendah. Kita masih sering sekali melihat laut dijadikan sebagai tempat sampah, terumbu karang rusak karena ulah manusia, atau biota laut mati karena pencemaran. Padahal laut bukan milik satu orang, laut adalah warisan untuk seluruh generasi. Untuk itu, penting sekali menggabungkan pendidikan budaya dan pendidikan lingkungan agar anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas, tapi juga bijak dan menghargai laut sebagai bagian dari kehidupan mereka. Di bagian terakhir, saya mengangkat tentang habitat laut sebagai warisan. Kita harus sadar bahwa laut adalah ekosistem yang sangat kompleks. Di sana ada jutaan makhluk hidup yang saling tergantung. Terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, ikan, bahkan mikroorganisme kecil yang tak kasat mata. Kalau salah satu ekosistem rusak, maka yang lain akan terdampak. Dampaknya bukan hanya pada laut,
tapi juga pada kehidupan manusia, terutama yang tinggal di pesisir. Oleh itulah sebabnya pendidikan maritim harus membumi dan mengakar budaya. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan ilmiah tanpa mengajak masyarakat untuk memiliki laut. Generasi emas tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan akademik, tapi juga oleh karakter dan nilai yang tumbuh dari kesadaran akan pentingnya menjaga warisan bumi. Sebagai penutup, saya memiliki kalimat ajakan untuk kita semua, yaitu mari ciptakan pendidikan maritim yang membumi dan mengakar budaya demi Indonesia Emas 2045. Kalimat ini bukan sekedar slogan, ini adalah harapan dan komitmen dari kita untuk kita semua bersama-sama bahwa pendidikan yang tepat kita bisa mencetak generasi yang tidak hanya pintar secara akademik, tapi juga pintar untuk cinta laut, bangga menjadi bagian dari bangsa bahari, dan siap menjaga warisan maritim kita untuk masa depan. Demikian penjelasan saya, semoga video ini bisa memberikan wawasan baru dan menginspirasi teman-teman semua untuk lebih peduli terhadap laut Indonesia. Terima kasih banyak sudah menyimak hingga akhir. Mari kita mulai perubahan ini dari hal kecil dan dari sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.